فضل بني آدم بالعلم والكلام. صلاة والسلام على سيد الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الذي نور الظلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah, binikmatillah, biqudratillah, wa bi'inayatillah. Kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali, silaturahmi, ngaji bersama-sama. Anugerah Allah yang sangat mahal harganya, yang harus kita syukuri. Yang tidak banyak orang mendapatkan hidayah serta inayah Allah sehingga kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat dan juga mendapatkan anugerah hidayah dan inayah atau pertolongan dari Allah. Kita lanjutkan ngaji kita Nasha'ihul Ibad. Kemarin kita sudah baca makalah yang gelap ini. Dinyalakan lampunya sedikit. Makalah yang ke-14 dari bab Thulathi atau bab 3. Bukan. Makalah yang ke-13. Wal maqalatu tsalitsata asyara. Wal maqalatu tsalitsata asyara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyrata. Inilah makalah yang ke-13 dari bab Thulathi. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu an, diriwayatkan dari Hasan al-Basri radhiyallahu an. Wa huwa min akabir tabi'in. Beliau adalah salah satu dari tabi'in terbesar. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu apa itu tabi'in. Beliau memberikan nasihat. Man, barang siapalah adabalahu yang tidak punya adab. Ma'allahi ta'ala kepada Allah ta'ala wa ma'al khalqi dan kepada makhluknya Allah. Maka la ilma lahu, dia yu'taddu bihi, dianggap tidak punya ilmu. Nah, itu sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Mari kita bahas poin yang kedua. Wa man la sabara lahu. Dan barang siapa yang tidak sabar lahu baginya ala tahammulil balaya, atas menimpanya atau musibah, wa adal khalqi, dan keburukan makhluk Allah. Lalu Allah yang berbuat keburukan ya kepada kita kan banyak ya. Wa ala masyaqqati ijtinabi al-ma'asi, dan tidak sabar atas beratnya menahan atau menjauhi maksiat. Wa ala adail fardi, dan tidak sabar pada saat mengerjakan kewajiban-kewajiban. Maka la dina lahu yu'taddu bihi, dia tidak dianggap memiliki agama. Insyaallah. Yang ketiga kita baca di pertemuan yang akan datang. Ini masih ada satu lagi. Kita kaji bersama-sama makalah ke-13 bagian yang kedua ini. Nasihat Hasan al-Basri wa huwa min akabir tabi'in, dan beliau adalah salah satu di antara tabi'in terbesar, paling terpercaya, generasi kedua setelah Rasulullah. Ya. Itu adalah kita harus sabar.
Karena kalau kita nggak sabar, maka seolah-olah dianggapnya itu orang itu tidak punya agama. Ya, mungkin KTP-nya agamanya tertulis dengan jelas Islam. Kalau ditanya orang agamanya apa? Islam. Agama secara formal ada. Tapi agama secara kualitas sehingga dia statusnya secara formal ya beragama, kualitasnya ya orang beragama, itu syaratnya harus sabar. Kalau nggak sabar, formalitas saja tapi intinya tidak. Dianggap tidak beragama. Kok bisa? Nah, ini bisa kita lihat dari jawaban ini bisa kita lihat, kita ambilkan dari keterangan waman la sabarolahu, dan barang siapa yang tidak waman la sabarolahu, barang siapa yang tidak sabar, ya, tidak sabar atas apa, ini dijelaskan dalam syarah kitab ini, ala tahammulil balaya, ya, tidak sabar kalau dia ditimpa musibah atau cobaan. Yo, siapa yang pernah merasakan mendapatkan cobaan, iya, bencana, musibah. Kalau disuruh cerita yang susah-susah, itu rebutan. Bayangkan, ya, barangkali separuh dari isi medsos itu adalah curhat soal kesedihan. Ya. Baru open mic. Baru apa Pak Cita? Baru open mic. Nggak jadi Pak Ulun. Loh, mau jadi aja. Kesedihan. Kesedihan, cerita soal kesusahan. Melarat, susah, tapi dipamer. Ya, pamer kesusahan, pamer kesudahan. Saya kemarin Bu habis begini, oh saya lebih susah lagi. Waktu kecil saya dulu gitu, saya lebih sengsara lagi. Waduh Bu, suami saya, aduh Bu, istri saya, aduh Pak, anak saya, aduh bos saya, waduh, cerita. Nah, belum lagi yang musibah-musibah besar. Nah, apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan menahan diri. Ya, kemampuan keteguhan hati. Kemampuan untuk bisa bertahan dalam suasana-suasana kritis dan krusial. Suasana kritisnya apa? Misalnya satu, pada saat mendapatkan bencana atau musibah. Apakah dia cukup kuat? Apakah dia cukup bisa bertahan? Apakah dia bisa menahan diri? Menahan diri dari apa? Emosi. Blaming others. Menyalahkan orang lain. Marah. Putus asa. Berhenti. Berusaha. Ya. Withdrawal. Menarik diri. Wes karepmu wes. Gak melu-melu aku. Ya, nggak mau ikut-ikutan. Ya, udah terserah kamu. Ya. Atau bahkan kemudian menunjukkan, mengekspresikan kemarahannya. Menyalahkan orang lain. Kadang-kadang bahkan menyalahkan Tuhan. Apa salahku Tuhan? Kenapa engkau kasih aku terus susah ini? Ya, ada saja masalah. Kemarin masalah pekerjaan, sekarang masalah anak, besok masalah tetangga. Wah, terus gitu. Salah apa aku? Kenapa engkau? Kenapa harus aku? Nah, itu udah blaming others. Nah, orang yang beragama itu salah satu pilarnya terpenting, pilarnya adalah sabar. Ketika mendapatkan bencana, musibah, cobaan, apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman dan orang yang beragama? Tauhidnya akan menuntun dia, akan membantu dia, akan mengajarkan kepada dia, membuat dia yakin, membuat hamba Allah ini yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Nah, itu udah kunci.
Ya, Allah selalu memberikan yang terbaik. Kunci yang kedua juga punya keyakinan bahwa setiap musibah adalah cobaan. Apakah lulus atau tidak? Lulus dalam arti sabar atau tidak? Dan saya yakin, saya beriman, kalau saya sabar, maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Ya, contohnya dari para Nabiullah, para Rasulullah, para salafus salih, begitu banyak. Kita kalau boleh mengambil contoh yang paling monumental ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa, Isa, Nuh, ya, yang mendapatkan cobaan, sabar, gigih, tidak putus asa, dan akhirnya mendapatkan yang jauh lebih baik karena naik kelas. Lihat kan Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Taif, kita tahu ceritanya kan ya. Hijrah ke Taif dalam keadaan panas terik, medannya luar biasa menantang. Kalau hari ini panjenengan ke Taif tuh, wah, hari ini aja medannya seperti itu, gunung-gunung. Di mana-mana kita lihat sekeliling kita gunung dan medan yang sangat berat. Hari ini kita naik mobil saja mabok. Ya, bagaimana kan Nabi dulu waktu itu? Naik unta bergantian, jalan kaki. Sampai di Taif, bukannya disambut, tapi malah diusir, dibully, bahkan dilempari batu. Coba. Malaikat saja yang zatnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang perasaan harusnya, tidak punya perasaan gitu ya. Itu menghadap kepada Rasulullah, melihat kepedihan Rasulullah, para malaikat ini kemudian menawarkan kalau perlu aku lemparkan Jibalain, 2 gunung yang ada di sisi kota Makkah, aku lemparkan kepada penduduk Taif itu. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah? Jauh dari amarah, jauh dari dendam, Rasulullah sabar. Jangan. Kata Rasulullah, akan lahir dari mereka, akan lahir dari sulbi mereka, orang-orang yang solih yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, itu kesabarannya dahsyat luar biasa. Dan akhirnya mendapatkan hadiah terindah. Apa itu? Hijrah ke kota Madinah. Di mana kemudian Islam berkembang ke seluruh dunia dari kota Madinah ini. Ya, diberi hadiah yang jauh lebih indah. Itu orang yang beriman. Kita tahu kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wah, udah sangat familiar. Semuanya adalah orang-orang yang sabar dan akhirnya mendapatkan hadiah yang jauh lebih indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman, logika orang yang beriman. Tapi banyak yang sebaliknya, ya kan? Cobaan sedikit, senggol sedikit, bacok, ya kan? Marah, putus hubungan, dendam. Kalau perlu pembalasan lebih berat daripada perbuatan. Oh, slogannya begitu. Ya, berarti kan bertentangan dengan prinsip agama. Makanya disebut ladinalahu. Oh, sama saja seperti orang yang tidak beragama. Ya, kalau tidak sabar. Itu sabar menghadapi bencana, bahaya. Ada lagi wa'adal khalqi. Sabar menghadapi gangguan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk. Kenakalan orang. Orang usil, orang nakal, orang dendam, orang marah, orang iri dan dengki pada kita. Dengan segala macam cara mereka tempuh menyakiti kita. Ya, melukai kita, memfitnah kita. Siapa yang udah pernah difitnah? Rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini, ya kan? Marah nggak kita? Balas nggak kita? Kalau kita dizolimi, balas apa nggak kita? Ya. Balas boleh nggak Ustadz? Boleh. Kita udah ngaji ya. Tapi syaratnya 2. Kalau kita dizolimi, ya, syaratnya 2 kita boleh membalas. 1,
Satu, tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih. Ya, tidak boleh melebihi. Ya, kalau dicewer telinga kanan, ya balasnya telinga kanan. Kalau sakitnya kurang lebih ukurannya 5 dari 10, ya balasnya nggak boleh 5 dari 10. Kan? Yang kedua, tidak boleh dendam. Tidak boleh niatnya berlipat ganda. Ya. Kalau itu membalas, kita boleh, tidak boleh berlebih, dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Kalau kita sabar, kita tidak ada risiko berlebihan, dan insya Allah dapat pahala. Nah, itu pilihannya. Kalau dinakalin orang, dicelakai orang, lalu dendam berlebihan, kita udah sakit, tambah lagi dosa karena berlebihan itu. Nah, itu ajaran agama. Tapi yang terjadi kan banyak yang merasa dizolimi lalu balasnya berlipat-lipat. Dendamnya nggak habis-habis 7 turunan. Sesuai nggak dengan pilar agama? Tidak. Makanya orang yang tidak sabar ketika menghadapi atau ketika dizolimi oleh makhluk Allah yang lain, maka dia kehilangan salah satu pilar agama. Ya. Yang ketiga, sabar ala masyaqqati ijtinabil ma'asi. Nah, ini menarik ini. Ternyata ada kategori sabar menghadapi atau sabar ketika begitu berat menghindari maksiat, godaan maksiat. Godaan maksiat itu menari-nari, ya. Begitu menariknya, ya. Godaan-godaan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, yang pejabat godaan untuk penyalah atau penyelewengan jabatannya. Oh, orang minta KTBLC, orang minta ini dan itu, macam-macam. Ya, yang orang kaya godaannya, waduh, lebih banyak lagi. Ya, makanya ya agak bersyukur lah ya, kita nggak terlalu kaya begitu ya. Semakin kaya, semakin banyak godaannya, Bapak Ibu. Ya, kalau kuat, kalau tidak gimana? Ya, kalau orang nggak punya duit kan, mau maksiat itu membayar itu kan berat itu kan. Ya sudah, makanya selamat gitu ya. Ya, selamat untuk orang-orang miskin gitu. Jadi nggak terlalu banyak cobaannya, nggak terlalu banyak godaannya. Nah, karena begitu godaan datang, waduh itu, ya. Nah, orang yang tidak sabar, bablas angine, ya, berarti dia melanggar rambu-rambu agama, pilar agama. Ternyata ketika kita sabar ada godaan, syaitan menari-nari di depan mata, dan kita tetap sabar, itu bagian dari prinsip pokok agama kita. Yang terakhir, sabar ala adail fardi. Oh, kalau kita bangun pagi, subuh-subuh, jam sudah berdering, berkali-kali, tapi rasanya masih ngantuk, berat sekali mata ini. Itulah cobaan beratnya melakukan kewajiban. Pilihannya kemudian sabar, bertahan, tetap bangun, dan sedikit menahan kantuk, berusaha semaksimal, atau kemudian blek, tidur lagi. Nah, tidur lagi artinya terus kemudian bablas, tidak jadi bangun, tidak jadi sholat. Oh, sibuk, ketemu tamu, ketemu pejabat, ketemu customer, ya penting sekali. Waktu sholat tinggal 2 menit, tinggal 5 menit, lari atau tetap menghadapi tamu. Nah, itu berat. Nah, itulah beratnya, godaan beratnya, ujian beratnya menghadapi kewajiban. Punya uang pas-pasan, tapi ini Syaban, ini Ramadan misalnya. Sedekah apa enggak ya? Ya, itu cobaan lagi. Ya. Dan 1001 cobaan beratnya menghadapi kewajiban. Sabar atau tidak? Kita kuat atau tidak? Bertahan atau tidak? Itu menunjukkan kualitas keagamaan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dianugerahi, selalu dianugerahi kesabaran
baik kesabaran ketika kita dapat musibah, baik kesabaran ketika kita uh, menahan godaan kemaksiatan, baik kesabaran ketika berat menjalankan kewajiban, ya, baik kesabaran ketika kita dizolimi oleh orang lain, ya, sehingga kita bukan saja secara formal beragama, tapi juga secara esensial kita termasuk hamba Allah yang memegang pokok-pokok sendi-sendi agama kita. Allah amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.